Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asmiana selaku dosen pembimbing. Kemudian perkenalkan nama saya Maulana Elena, mahasiswa Magister Sains Akuntansi tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis penelitian saya eh, yang berjudul The Embodiment Theory Peran Positive Emotion pada Orientasi Siswa dalam Membangun Kompetensi. Nah, pada bagian ini nanti saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu bagian introduction, kemudian literatur review, dan metodologi. Di bagian introduction, latar belakang dari penelitian ini sebenarnya adalah melihat bagaimana perkembangan teknologi yang semakin masif. Yang disadari atau tidak, ini akan mempengaruhi profesi guru yang ada dan akan memberikan dampak pada proses pengajaran. Sesuai dengan penelitian Graham et al. 2009 dan Osgood 2016. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat ini nanti pada akhirnya menuntut para guru untuk mengembangkan knowledge dan kompetensi yang mereka punya. Dengan penelitian Evason 2020. Yang diharapkan adalah para pelajar yang nantinya akan jadi pengajar ini bisa berintegrasi dengan baik dengan teknologi komunikasi, apakah dalam merancang rencana belajar, kemudian menyusun pengembangan materi dan lain sebagainya untuk meningkatkan performance atau hasil belajar dari mahasiswa atau peserta didik mereka. Nah, penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana orientasi siswa ini mempengaruhi kompetensi yang mereka miliki. Kompetensi yang ada ini pada dasarnya nanti memiliki spesifikasi atau kelompok sesuai dengan penelitian Pereira et al. 2022 dan PS 2023. Dan dibandingkan semua penelitian ini nanti fokus pada peran positive emotion. Berbeda dengan penelitian lain yang fokus pada membandingkan positive emotion dan negative emotion. Tapi penelitiannya hanya fokus pada bagaimana peran positive emotion untuk meningkatkan student achievement atau hasil belajar dari mahasiswa. Kemudian selain itu penelitian ini menyelidiki teori Brown and Beat dengan positive emotion seperti yang disebutkan berupa happiness, interest, kemudian anticipation yang nantinya akan mempengaruhi kognisi mereka sebagai siswa tergantung dari pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya sesuai dengan penelitian Claudia et al. Kemudian Atlas dan juga. Banyak pertanyaan penelitian yang muncul adalah mencari evidence atau bukti terkait pengaruh dari orientasi terhadap kompetensi yang dimiliki oleh para pelajar dengan adaptasi. Jadi nanti kompetensi ini akan dibagi spesifik, dengan kompetensi juga akan dibagi spesifik. Kemudian yang kedua adalah mencari evidence yang terkait pengaruh positive emotion para pelajar pendidikan akuntansi terhadap komunitas mereka, sehingga nanti akan meningkatkan performance atau achievement mereka sebagai individu atau sebagai pelajar. Kemudian tujuan penelitian adalah membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh orientasi terhadap kompetensi, terutama typical orientation pada spesifik kompetensi. Nanti ada typical orientation dibagi empat bagian, kemudian ada spesifik kompetensi dibagi empat bagian. Kemudian yang bagian kedua adalah membuktikan secara empiris orientasi terhadap kompetensi, terutama typical orientation pada spesifik kompetensi para pelajar pendidikan akuntansi melalui positive emotion, melalui metodologi yang mereka lakukan. Nah, motivasi penelitiannya sendiri adalah penelitian ini dilakukan karena di balik masuknya perkembangan teknologi kemudian tidak lepas dari peran individu sebagai subjek utama yang melakukan pembelajaran. Ini yang dinilai adalah bagaimana individu ini sendiri sebagai subjek yang akan mempengaruhi mahasiswanya atau mahasiswa atau pelajar yang akan mereka didik nanti. Kemudian penelitian ini melihat organisasi lain yaitu untuk memberikan evidence bahwa sebenarnya positive emotion ini memiliki pengaruh pada achievement para mahasiswa dengan menggunakan teori Brown and Beal sebagai critical reasoning atas orientasi dan kompetensi. Nah, kontribusinya itu ada 3. Pertama, secara praktis penelitian ini berkontribusi pada lingkup pelajar, kompetensi dan orientasi mereka memiliki, kemudian peran sebagai tenaga pengajar. Kemudian secara teoritis penelitian ini berkontribusi pada para akademis literatur terkait yang nanti memperluas body of knowledge pada lingkup penelitian akuntansi, khususnya pada positive emotion, kompetensi, dan orientasi. Kemudian dari pihak manajemen atau universitas ini nanti bisa mempertimbangkan lingkup kompetensi dan orientasi untuk para calon guru yang akan memberikan pengajar langsung kepada para mahasiswa atau siswa. Dan literatur PO yang digunakan adalah teori Brown and Beal. Nah, teori ini menunjukkan bahwasanya
Emosi positif ini punya fungsi memperluas atau membroaden akumulasi dari berpikir individu yang nanti pada akhirnya memiliki dampak dalam membangun sumber daya fisik, intelektual, dan sosial mereka. Nah, di penelitian Sri Wirdawan ini, Apple menyebutkan bahwasanya benar kalau misalnya individu yang menerima positive feedback ini akan memiliki level higher performance yang lebih tinggi dibandingkan mereka mendapatkan negative feedback. Di penelitian Sri Wirdawan ini fokus kepada positive emotion, positive feedback, negative feedback. Nah, kalau di penelitian ini akan fokus lebih kepada positive emotion dan yang tidak mendapatkan positive emotion. Kemudian efek build. Sebelumnya dijelaskan efek Bowden berluas, kemudian efek build atau membangun ini akan terbangun dari akumulasi pikiran dan kebiasaan yang selanjutnya akan menciptakan keberhasilan dalam mencapai perkembangan pada diri individu sendiri dalam aspek sumber daya intelektual, fisik, sosial, dan sosial individu itu sendiri. Nah, sesuai dengan penelitian Sadowski dan Hejazi 2021, bahwa positive emotion ini akan mendukung pelajar untuk lebih fokus dalam belajar dan mendorong mereka untuk terlibat dalam berpartisipasi lebih banyak dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar. Nah, untuk pengembangan hipotesis sendiri, di pengembangan hipotesis nanti akan dibagi menjadi 4. Nah, disebutkan di hipotesis pertama dan kedua bahwasanya orientasi ini memiliki kelompok yang berbeda sesuai dengan kognitif mereka. Maka di hipotesis pertama disebutkan bahwasanya orientasi ini berbeda dalam learning teaching, kemudian berbeda dengan profesional, berbeda dengan technical issue, dan berbeda dengan personal dan social relation. Ada 4. Kemudian yang kedua adalah kompetensi ini juga berbeda dalam kompetensi desain, kemudian proficiency, exertion, dan kemudian ethics. Nah, untuk hipotesis ketiga disebutkan bahwasanya hubungan antara orientasi, tipe orientasi, dan spesifik kompetensi ini pada level berpasangan 1 dan 1, maksudnya learning teaching misalnya dengan desain, ini didukung oleh penelitian endemi sebelumnya. Ini fokus pada pasangan 1 dengan 1. Jadi dengan demikian peneliti mengembangkan hipotesis berbeda. Siswa dengan orientasi learning teaching, profesional, technical issue, social orientation, ini akan memperoleh prestasi lebih tinggi dalam desain, proficiency, version, dan ethics dibandingkan dengan kompetensi lain. Nah, diasumsikan adalah learning teaching ini akan memperoleh prestasi lebih tinggi pada sisi desain dibandingkan dengan kompetensi yang lainnya. Ada kemungkinan orang learning teaching memiliki kompetensi lain, namun diekspektasikan adalah orang-orang learning teaching akan fokus kepada kompetensi mereka miliki, yaitu kompetensi desain, dan begitu seterusnya. Nah, pada pengembangan hipotesis yang terakhir adalah penelitian ini menyebutkan bahwasanya ada hubungan orientasi dan kompetensi yang dibuat oleh munculnya positive emotion yang dibawa oleh Breuer and Theory. Dengan kata lain, jadi pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan treatment perlakuan positive emotion ini akan memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mendapatkan treatment. Sehingga muncul hipotesis keempat, yaitu siswa dengan orientasi learning teaching, technical issue, profesional, atau personal social organization ini mendapatkan prestasi atau prestasi lebih tinggi pada desain, proficiency, exertion, dan etika dibandingkan dengan kompetensi yang tidak diberikan perlakuan positif atau positive emotion. Di metodologi desain penelitian sendiri, penelitian ini menerapkan desain eksperimen between subject 4x4 dan 4 kompetensi, 4 orientasi. Artinya setiap partisipan diberikan 1 kesempatan untuk menyelesaikan penelitian sesuai dengan yang ada pada penelitian Sri Widarman di 2022. Kemudian sejumlah pertanyaan nanti ini akan mengatakan subjek penelitian pada kelompok orientasi atau kompetensi yang mereka miliki. Serta nanti di akhir mereka akan diberikan penugasan sesuai dengan tolak ukur untuk melihat bagaimana sebenarnya permainan kognitif setiap individu. Kemudian terakhir adalah materi yang digunakan dalam penugasan nanti adalah materi intermediate accounting dari buku PISO 2019. Jadi penelitian ini akan mengadopsi materi merchandising cycle. Selanjutnya nanti akan dibagi beberapa soal. Nah, populasi sampelnya adalah mahasiswa pendidikan akuntansi S1 yang ada di Indonesia dengan ketentuan telah menempuh materi intermediate accounting dari Fakultas Pendidikan Akuntansi. Kemudian teknik pengumpulan datanya, peneliti melakukan membuat janji kepada pihak fakultas atau universitas dengan surat izin, kemudian nanti akan masuk ke dalam kelas berdasarkan seksi yang ada pada setiap mata kuliah.
peneliti meminta partisipan untuk berpartisipasi melalui situs eksperimen yang telah disiapkan. Kemudian sebelum menghadapi materi, peserta harus mengisi data diri, kemudian kuesioner yang gunanya nanti akan mengelompokkan mereka pada setiap orientasi dan kompetensi yang mereka miliki. Dan terakhir mereka akan mengerjakan penugasan untuk melihat sejauh mana level kondisi mereka miliki. Jadi secara random nanti peneliti mengelompokkan setiap peserta ini dalam kelompok yang diterima dengan positive emotion dan yang tidak diterima. Apakah nanti hasilnya berbeda, maka akan dilihat pada hasil penelitian. Prosedur dari penelitian eksperimen ini mengharuskan peserta untuk menjawab pertanyaan dari 2 pertanyaan Belanda dan 2 pertanyaan esai untuk mengukur bagaimana studi achievement mereka sebagai partisipan selama proses publikasi. Mengetahui analisis data untuk transformasi data, sebagai contoh misalnya soal dengan kode LT itu learning teaching, kemudian insight, itu nilai 7, tidak salah nilai 7, jadi 7 jawaban yang benar dan 3 jawaban yang salah. Nah, secara spesifik ketentuan pembuat sebagai berikut, misalnya dia memilih pilihan yang salah itu pasti 0, kemudian dengan memilih pilihan yang benar berarti jawabannya 1. Kemudian diuji validitas dan reliabilitas ini akan dilakukan untuk kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian untuk uji hipotesis penelitian ini sebenarnya ini untuk membandingkan setiap hipotesis dari hipotesis 1 sampai dengan hipotesis keempat. Nah, untuk uji post hoc test ini sendiri adalah gunanya ketika H0 ditolak, maka dilakukan uji post hoc untuk melihat perbedaan nilai min dari setiap variabel yang digunakan. Nah, sekian presentasi untuk penelitian tesis saya kali ini. Maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.